Mas bisa menyampaikan sejarah pembangunan atau masa atau era kapan Gua Selomangkleng itu dibuat atau mungkin ada? Ya, terkait kesejarahan Gua Selomangkleng ini menurut hasil kajian kami, jadi Gua Selomangkleng itu tidak langsung dibentuk seperti sekarang. Jadi ada beberapa proses dari angka tahun yang kita dapatkan di Candra Sengkala Nokro Mangleng Selokuro menunjukkan angka tahun paling tua, yaitu pada tahun Nokro itu 8, Leng itu 9, Guo itu 9, berarti 899 dibalik menjadi 998 Saka, jadi 998 Saka. Jika konversi ke Masehi ya ditambah 78 tahun, itu yang paling tua. Nah kemudian kita lihat beberapa ukiran relief itu terdapat relief-relief yang tidak cocok jika diukir pada masa itu. Nah karena populernya gaya-gaya pengukiran relief itu ada kecenderungan penambahan di masa berikutnya yang lebih muda, yaitu di masa Majapahit. Nah ini didukung sebuah inskripsi yang berada di fragmen tiang yang sekarang ada di halaman Gua Selomangkleng. Itu terakhir angka tahun 1353 Saka, itu di masa Majapahit. Jadi simpulan kami bahwa Gua Selomangkleng ini digunakan dan dibuat itu berkesinambungan dari masa Kerajaan Panjalu atau Kadiri hingga Majapahit itu terus digunakan. Bahkan setelah Kerajaan Majapahit runtuh pun ternyata beberapa data seperti di Serat Kendiri itu masih dipergunakan oleh masyarakat Jawa untuk bertapa. Kemudian bahkan beberapa raja selain Raja Jawa seperti Pakubuwono ke-10, Mangkunegoro 7 kalau salah itu pernah berkunjung ke Gua Selomangkleng. Nah, yang menarik lagi dari seberang lautan Raja Chulalongkorn, Raja Siam atau Raja Thailand itu pernah berkunjung ke Kediri. Jadi ada kunjungan ke Jawa karena merasa ada ikatan sejarah yang kuat antara Jawa dengan kerajaan Thailand. Ya. Itu beliau berkunjung ke Keraton Jogja, Keraton Solo, kemudian ke timur terus sampai ke Kediri, ke Gua Selomangkleng, dan juga ke Candi Penataran. Dengan adanya gua ini kan kejadian banyak relief ya. Dari beberapa relief ini, apakah ada dua periodisasi ya. Dan apa sih sejarah dan perjalanan dari relief yang ada di dinding-dinding gua tersebut? Ya, untuk relief biasanya kan relief ada cerita apa gitu ya. Nah, kita punya perbandingan dalam kakawin apa, seperti di Candi Surowono yang terkenal adalah relief cerita Arjuna Wiwaha. Ya, ada kunci-kunci relief yang kita bisa bandingkan dan kita cocokkan dengan relief Arjuna Wiwaha. Kemudian yang di Candi Tengkowangi ada relief Sudamala. Dari relief diukir dengan kakawin itu cocok, ternyata alur ceritanya tentang Sudamala kalau di Tengkowangi ya. Nah, sedangkan yang di Gua Selomangkleng ini sampai sekarang kita masih belum menemukan kakawin atau sujatra yang bisa kita cocokkan dengan relief yang terukir. Cuma dari ukiran-ukiran yang sudah ada, ini menariknya ada kehidupan masyarakat. Jadi ada arsitektur tradisional yang kemudian menginspirasi pembangunan gereja Posaran dan juga rumah Mecklenburg yang kemudian hari menjadi museum di Trawulan dan juga sekarang menjadi kantor BPJP Trawulan. Itu arsitekturnya sangat mirip dengan bangunan yang ada di relief Gua Selomangkleng. Nah, kemudian ada juga kesetra, bagaimana di salah satu dinding Gua Selomangkleng itu diukir jasad ditidurkan, kemudian khususnya dikeluarkan, jadi seperti diurai gitu ya. Nah, kita ingat beberapa praktik pemulasaraan jenazah tidak hanya dibakar di masa Hindu Buddha itu, tapi juga ada yang hanya diletakkan di bawah pohon seperti trunyan. Kemudian seperti yang di Toraja ada yang dimasukkan ke dalam liang-liang gua yang dinding-dinding tebing batu semacam itu. Nah, kita bisa lihat di Gua Selomangkleng ini salah satu alternatif pemulasaraan jenazah, yaitu ditaruh di atas batu, kemudian dia direntangkan dan dihiasi seperti memakai udeng khas gitu. Kemudian bajunya tidak pakai baju sih, cuman pakai cawat semacam itu.
Tapi kalau untuk lihat dari Gua Seloman sendiri, fungsi yang sebenarnya ketika wujud dari bentuk gua, apakah itu fungsi dan keperuntukannya sebenarnya? Ya. Fungsi Gua Selomangkleng dari susastra yang kami dapatkan seperti Selat Centini dan juga memang fungsinya di area Gunung Klothok ini sama, yaitu sebagai pertapaan. Itu yang fungsi pertama, pertapaan. Tapi di dalam relung-relung atau ruangan-ruangan itu ada tempat untuk beribadah juga. Karena kita temukan untuk lampe arcang, ini kan pernah dijadikan tempat ibadah juga. Selain fungsi sebagai pertapaan. Nah, ada teori, ada pendapat bahwa Gua Selomangkleng ini pernah dijadikan praktik untuk meditasi asuba. Jadi di salah satu aliran mungkin ya, aliran Buddhis itu ada kegiatan atau meditasi untuk menghilangkan hawa nafsu atau rasa jijik gitu ya, dengan meletakkan mayat di depan di tempat tidur gitu ya. Yang di Gua Selomangkleng itu ada kayak tempat tidur, diletakkan situ jasadnya, kemudian si calon biksu atau mungkin biksu itu untuk meningkatkan kelasnya mungkin untuk menghilangkan rasa jijik, rasa nafsu itu dia meditasi fokus kepada perubahan jasad. Jadi dia memperhatikan perubahan jasad, mungkin dari jasad masih utuh, masih harum, sampai dilihat sampai membusuk, sampai menjadi tulang semacam itu. Apakah ada terkaitan antara Gua Selomangkleng dengan cerita-cerita Panji yang ada di wilayah Kediri? Ya, kalau di Selat Centini itu memang diceritakan ada hubungannya dengan cerita Panji sebetulnya. Karena di cerita Panji pun sempat menyinggung tentang sebuah pertapaan atau gua di lereng Gunung Wilis semacam itu. Jadi setting cerita Panji itu yang memanfaatkan gua ini. Jadi ada gua, sudah ada gua, kemudian di masa Majapahit, kejayaan Majapahit kan ada pujangga yang membuat novel Panji. Ya saya bilang Panji itu cerita novel, cerita fiksi yang populer di masanya, menginspirasi karya seni seperti relief, seperti wayang, seperti tari-tarian, termasuk nanti kan kreasi seperti reog itu kan juga sempalan cerita Panji. Kemudian di Malang ada tari topeng Malang semacam itu. Kalau dengan katakan Gua Selomangkleng sebagai tempat suci ya, berarti tidak jauh dari sini mungkin ada keterkaitan dengan objek-objek yang harus biasanya wajib ada itu, kayak seperti petiritan atau mungkin ada kaitannya dengan candi temuan yang ada di puncak Gunung Klothok. Ya, kalau kita ngomong Gua Selomangkleng ini tidak bisa berdiri sendiri, memang kita harus melihat lokasinya di mana. Nah, kita ketahui bahwa Gua Selomangkleng ini berada di salah satu bukit, kita sering nyebutnya anak bukit Gunung Wilis. Nah, di kitab Tantu Pagelaran kita kan diceritakan pemindahan kosmologi dari India menuju Jawa. Bagaimana saat